Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah di mana saja berada. Di dalam pelajaran tasawuf ada satu makom yang namanya makom mukafahah. Kalau orang-orang tarikot ataupun apalagi dia mengambil suluk kepada tarikot tersebut, khususnya di Naksabandia atau Qadariyah, maka dia akan mencapai dalam satu kajian makom kaji yaitu mukafahah. Apa itu mukafahah? Mukafahah adalah berkasih-kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah modal utama untuk bagaimana kita mengasihi sesama makhluk. Ketika seseorang sudah sampai kepada makom mukafahah ini, maka tiada lagi pandangan dia kepada makhluk seluruh apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pada manusia yang soleh, yang taat, ataupun yang bermaksiat, pendosa. Tidak ada lagi kebencian dalam pandangannya, apalagi dalam hatinya dalam memandang diri manusia. Maka pandangannya itu hanya kasih sayang, mahabbah kepada siapapun. Kalau modal utama ini berkasih kepada Allah saja tidak ditanamkan dalam hatinya, maka bagaimana dia berkasih sayang, memandang kasih kepada makhluk? Bukankah ajaran Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kepada musuh beliau saja pun beliau berkasih sayang. Bahkan beliau rindu kepada orang yang mencaci maki, meludahi beliau, memfitnah beliau, mengejek beliau. Bukankah kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW? Bukankah kita mengaku orang bertorikoh? Bukankah kita selalu mengumandangkan, mengajak umat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal diri, mengenal Rasulullah SAW? Bukankah tasawuf itu mengajarkan kita berkasih sayang? Kalau hari ini semakin banyak orang yang bertorikoh, mengaku mengkaji hakikat mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin memandang orang lain dengan kebencian, dengan amarah, dengan sombongnya hatinya, semakin tebal rasa dengki irinya. Tasawuf yang mana yang kita pelajari? Hakikat apa yang kita kaji? Tarikot apa yang kita masukin? Dan guru apa yang kita minta belajar dengan mereka? Pada prinsipnya, saudara-saudaraku, Islam itu mengajarkan kedamaian, hati yang damai, hati yang cinta kasih kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada makhluk. Maka saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, maka ajaran tasawuf ini diutamakan. Puncak dari segala pelajaran tasawuf itu adalah berkasih sayang. Inilah makom kewalian yang sebenarnya. Tidak ada wali Allah itu yang benci kepada makhluk Allah. Tidak ada satu wali Allah pun yang punya menyimpan rasa dendam, rasa iri hati, rasa dengki, ataupun kesombongan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, kadang-kadang kita itu lebih pintar untuk mengajarkan orang lain menjaga hati, mengajarkan orang lain kepada jamaah, kepada umat, agar tidak dengki, agar tidak hasad, hasut, amarah, iri hati, dan sebagainya. Tetapi kita sendiri justru yang lebih sombong,
dari apa yang kita ajarkan. Justru kita yang lebih bakhil, justru kita yang lebih menonjolkan amarah kita, penyakit hati kita, justru kita yang lebih menonjol iri dengki kita. Lantas apa bedanya kita dengan Azazil yang ketika Allah memerintahkan kepada dia seluruh malaikat termasuk Azazil atau setan ini, jin, untuk sujud sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam, semua malaikat itu tunduk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas Azazil tidak mau tunduk karena kedengkiannya, karena keiri hatiannya kepada Nabi Adam alaihissalam, ataupun karena kesombongannya kepada Nabi Adam alaihissalam, ataupun sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak mematuhi perintah Allah. Maka hari ini banyak sekali kita lihat, mungkin termasuk diri kita sendiri, bahwa semakin kita bertoriko, justru maka malah semakin sombong terlihat dalam diri kita, semakin angkuh menganggap bahwa kitalah yang paling benar. Malah justru kita banyak menyimpan penyakit-penyakit itu. Lantas apa bedanya? Kok rasanya kita lebih kalah dibandingkan orang yang tidak bertorikoh, orang-orang yang tidak pernah mengkaji tentang kehakikatan Tuhan ini dan hakikat diri ini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, memang semakin tingkat iman kita ditambah oleh Allah, keyakinan kita, semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, apalagi kita yang duduk berjalan menuju kepada kemarifatan, mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka godaan, ujian, tipu daya setan yang ditugaskan oleh Allah untuk menggoda kita, menguji hati kita, mengetes keyakinan, keyakinan kita untuk mengkaji ini dalam perjalanan ini, maka semakin dahsyat cobaan-cobaan itu. Awas, hati-hati dengan tipu daya. Wali Allah bergelar wali kutub, seorang kekasih Allah, termasuk cicit ataupun keturunan cucu Rasulullah SAW, Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani pun masih digoda, masih ditipu oleh Ifrit yang menciptakan karyanya, yaitu memberikan cahaya dan berkalam. Seakan-akan Ifrit itu memerintahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meninggalkan syariat. Namun karena dekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kepada Allah, ataupun hatinya tidak pernah putus, selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak percaya dengan rayuan, dengan godaan. Terbuka mata basirah beliau untuk melihat keaslian Ifrit tersebut. Lantas bagaimana dengan kita? Kita keponaan wali pun bukan. Apalagi banyak yang mengaku sebagai seorang wali Allah. Hati-hati dengan tipu daya. Semakin tinggi keyakinanmu kepada Allah, semakin hebat tebal imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin paham engkau duduk di makom kajian dalam menuju kepada Allah, semakin hebatlah cobaan, ujian, tipu daya yang ditawarkan oleh Azazil atau iblis. Maka modal yang paling utama adalah tanamkan, dudukan makom mukafahah ini berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal utama agar kita memandang makhluk dengan kasih sayang. Berkasih sayanglah kepada seluruh makhluk. Kitalah sebagai warisan, penerus apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kitalah penerusnya kalau kita betul-betul mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, pembawa sebagai penerus rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.